Kalau di sekolah minggu, kalau ditanya sama kakak-kakak ataupun abang-abang sekolah minggunya, apa kabar di sekolah minggu? Maka jawabannya, puji Tuhan dan luar biasa. Yes, yes, yes. Boleh ya? Diikuti kakaknya dan juga abang-abangnya. Apa kabar di sekolah minggu? Puji Tuhan dan luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, pagi hari ini kakak-kakaknya dan juga abang-abang guru sekolah minggunya akan mengajak adik-adik sekolah minggu di BPS Resort Sondiraya untuk melakukan ibadah bersama-sama. Pasti adik-adik sekolah minggu banyak yang masih sedih, banyak yang pengen sekolah minggu, jumpa sama teman-temannya, jumpa sama kakak-kakak dan ibu-ibu guru sekolah minggunya. Pasti banyak yang pengen. Tapi karena kejadian yang ada di negara kita, adik-adik sekolah minggu harus bersabar dulu. Nah, walaupun kita nggak gereja, nggak sekolah minggu, saat ini kita akan memuji Tuhan di rumah kita masing-masing. Jadi sebelum kita mulai ibadah kita, adik-adik sekolah minggu ayo kumpul dulu, duduk yang manis. Yang belum bawa Alkitab, diambil Alkitabnya. Kita akan memulai ibadah kita. Nah, kita akan memulai ibadah kita pada hari ini agar adik-adik sekolah minggu lebih semangat. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita bernyanyi dari Terbit Matahari dan juga kakak undang semua adik-adik sekolah minggu untuk bangkit berdiri, bernyanyi bersama kakak dan juga abang guru sekolah minggu. Kita bernyanyi dari Terbit Matahari. Ayo kakak-kakak dan juga abang-abangnya, kita nyanyi bersama. Ayo semangat ya, sambil tepuk tangan. Kita memuji Tuhan dari terbit matahari sampai pada masuknya. sekolah minggu, jangan ada yang ribut, jangan ada yang berantem sama kakak
abangnya, biar bisa tenang untuk memuji Tuhan. Ya, walaupun kita tidak bisa ibadah sama-sama, tapi kita tetap ibadah sama Tuhan walaupun di rumah bersama kakak, abang, ataupun papa mama kita. Kita akan mulai ibadah kita, ambil sikap berdoa, dilipat tangannya, ditutup matanya. Mari kita bernyanyi, selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Sambil kita melipat tangan dan menutup mata, kita bernyanyi bersama-sama dengan semua hati kita. Bagaimana kita menyembah Tuhan, mengucapkan selamat pagi kepada Tuhan atas apa yang masih Tuhan berikan kepada kita dari bangun tidur hingga pada saat ini kita ingin memuji Tuhan. membangunkan kami dari tidur kami. Sekalipun Tuhan, kami tidak boleh berkumpul bersama-sama dengan kakak, abang guru sekolah minggu kami, dan juga teman-teman sekolah minggu kami di gereja. Tapi Tuhan masih mengizinkan kami boleh berjumpa di tempat ini melalui rumah kami masing-masing, sehingga kami boleh beribadah Tuhan di tempat kami masing-masing. Tuhan Yesus, kami akan memulai ibadah kami, ibadah sekolah minggu kami. Mari ya Tuhan, Roh Kudus Tuhan tetap hadir di hati kami, sehingga Tuhan ibadah kami ini boleh berjalan dengan baik, seturut dengan apa yang telah Tuhan sampaikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami mulai ibadah kami dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kamu tanya dulu sama adik-adik sekolah minggu. Adik-adik sekolah minggu pernah nggak merasakan kasih Tuhan dalam kehidupannya? Pasti adik-adik sekolah minggu semua pernah merasakan kasih Tuhan. Melalui apa? Ayo, siapa yang tahu? Iya betul, melalui kesehatan yang diberikan Tuhan kepada kita, melalui nafas kehidupan,
papa mama masih boleh bekerja, papa mama masih memberikan hadiah, papa mama masih memberikan segala sesuatunya, bahkan Tuhan masih menyertai kita pada saat ini, sekalipun banyak kejadian hal-hal yang sangat membuat kita takut di tengah-tengah saat ini. Apa itu? COVID-19. Tapi Tuhan masih mengizinkan kita boleh bersekolah minggu. Tapi kita masih merasakan kasih Tuhan melalui kehidupan kita pada saat ini. Nah, karena kita masih tetap semangat untuk memuji Tuhan, kakak mengundang adik-adik sekolah minggu untuk semuanya bangkit berdiri, nyanyi bersama kakak, ikutkan gerakan lagu yang akan kakak tampilkan bersama kakak dan abang sekolah minggunya. Pasti dari sekolah minggu semuanya, dari kelas balita, kecil, besar, remaja, semuanya pasti tahu lagu KASIH. Kasih. Tahu dong ya? Nah, karena semuanya tahu, kakak undang semua dari sekolah minggu untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama bernyanyi KASIH. Kasih. Sambil mulai mengikuti gerakan kakak dan juga abang guru sekolah minggunya. Semuanya harus nyanyi loh, karena kita mau bersemangat bernyanyi bersama dengan sekolah minggu bersama-sama. Ikuti ya gerakannya. Jangan hanya kakak aja yang suka cita, adik-adik sekolah minggu juga harus bersuka cita. Oke, mari kita kembali bernyanyi. Tahu dong lagu Ku daki gunung yang tinggi. Tahu kan? Karena masih semangat, kita bangkit berdiri. Ku daki gunung yang tinggi. Berdiri sama-sama, kita ikuti gerakannya. Ikuti ya gerakannya. Daki gunung yang tinggi. Bisa kan coba potong kan? Hah? Baca kitab suci ayat hafalan langsung. Yang ngomong saja Pak ya. Aja langsung nanti Biarkan lah. Tahu ya kawan? Tahu serius kau? Laptop buka ada dikasih suaranya. Oke. Sekarang kita cukup. Hah? Lampu nggak cukup Pak ya. Penyimpanannya. Penyimpanan apa? Bisa ada apa di aplikasi Mas? Di mana? Laptop Di mana? HP. Di HP. Penyimpanan untuk cukup. Kita kembali memuji Tuhan, kita bernyanyi, baca kitab suci
tiap hari. Sambil tepuk tangan kita bernyanyi, baca kitab suci, doa tiap hari. Terima kasih adik-adik sekolah minggu, kakak undang untuk duduk kembali. Nah, tadi kan lagunya baca kitab suci. Sekarang kakak mau ajak adik-adik sekolah minggu. Tadi kan kakak suruh tuh, Alkitabnya jangan lupa. Sekarang kita buka ayat hafalan kita pada hari ini. Ada nggak yang tahu apa ayat hafalan kita hari ini? Biasanya kan adik-adik sekolah minggu itu pasti ada yang udah baca susukara papa mamanya. Makanya tahu apa ayat hafalan. Ada nggak yang tahu? Iya, ayat hafalan kita hari ini Yohanes 20 ayat 29b. Dibuka sama-sama, ayo. Yohanes 20 ayat 29b. Mari kita bacakan sama-sama dari Yohanes 20 ayat 29b. 1, 2, 3 ya. Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Gampang kan? Nah, biar lebih gampang menghafalnya, kakak punya satu gerakannya. Boleh diikuti sama kakak abangnya? Ayo kakak abang, diikuti ya, biar lebih gampang, biar lebih tahu gerakannya. Yohanes 20, 1, 2, 3 ya. Yohanes 20 ayat 29b. Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Gampang kan? Kakak ajak sekali lagi dari sekolah minggu. Kita ulangi sekali lagi. 1, 2, 3 ya. Yohanes 20 ayat 29b. Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Oke, terima kasih kakak abangnya. Terima kasih adik-adik sekolah minggu. Buat adik-adik sekolah minggu harus tetap dihafal di rumah ya, harus dipelajari biar nanti tahu apa. Kalau ditanya minggu depan apa yang hafalan, kata kakak abang sekolah minggunya, adik-adik sekolah minggu udah tahu dong. Tapi nanti buat kejelasan ayat Alkitabnya akan dijelaskan oleh kakak kita, abang kita, yaitu Abang Rojeki. Jadi buat adik sekolah minggu jangan kemana-mana loh, tetap harus ibadah sama kakak dan abangnya. Oke? Sekarang sebelum kita mengenalkan firman Tuhan, kita mau persiapkan dulu hati kita, persiapkan diri kita, persiapkan dulu pikirannya. Jangan ribut, jangan kesana kemari biar bisa fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Kakak
mau ajak-ajak semua adik-adik sekolah minggu dari kelas balita, kecil, besar, remaja. Sebelum kita mendalam firman Tuhan, kita bernyanyi, "Kusiapkan hatiku Tuhan." Sambil kita melipat tangan kita, menutup mata kita rasakan kehadiran Tuhan, kita bernyanyi, "Kusiapkan hatiku Tuhan," untuk dengarkan firman Tuhan. Semua, pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Maka kalau mau mendengarkan, adik-adik gak boleh ribut ya, harus tenang, diam membaca Alkitab. Oke? Janji sama abang gak boleh pergi kemana-mana, harus setia mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau tetap memberkati kami, sehingga pada hari ini, pada pagi hari ini, kami mau memuji Tuhan. Tuhan masih memberikan kesehatan kepada kami. Ya Tuhan, kami akan membaca firman Tuhan. Bukakanlah hati dan pikiran kami, agar kami bisa menerima firman Tuhan. Inilah doa permohonan kami. Terimalah ini dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sekarang dibuka Alkitabnya ya. Kita buka Alkitab kita yang tertulis dalam Yohanes. Siapa yang tahu Yohanes itu tertulis di mana? Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru? Ayo, tunjuk tangan. Siapa yang tahu? Yohanes itu tertulis di dalam Perjanjian Baru, yaitu setelah kisah daripada Lukas. Setelah Lukas, maka langsung yaitu Yohanes. Kita buka Yohanes bindu yang ke-20 ayat yang ke-24 sampai ayat ke-29. Adik-adik ikutin ya, bacanya di rumah ya. Oke, kita baca ayat 24 sampai dengan ayat 29. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya."
8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat Aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Halo adik-adik, gimana kabarnya? Tentu sehat kan? Meskipun dalam situasi begini, kita tetap mau mendengarkan firman Tuhan. Maka dengan ini, mari kita tetap setia untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Oke, adik-adik sekalian, tema untuk kita pada pagi hari ini yaitu percaya kepada Tuhan. Adik-adik, siapa yang sudah percaya kepada Tuhan? Ayo, tunjuk tangan. Siapa yang percaya kepada Tuhan? Siapa? Perikop kita pada pagi hari ini yaitu mengisahkan bagaimana Thomas yang belum percaya kepada Tuhan akhirnya percaya kepada Tuhan, di mana dia tidak percaya bahwasanya Tuhan Yesus telah bangkit dari kematiannya. Walaupun pada perikop sebelumnya disebutkan bagaimana Thomas ini sulit untuk percaya jika tidak atau belum melihat Tuhan Yesus itu. Bahkan ia secara khusus meminta agar bisa memasukkan tangannya ke telapak tangan Tuhan Yesus, yaitu pada bekas paku yang pernah tertanam pada jari Tuhan Yesus. Kalau kita melihat adik-adik sekalian, di dalam ayat 24 disebutkan pada saat Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada murid-murid, Thomas tidak ikut bersama dengan mereka. Apapun yang diucapkan oleh murid-murid lainnya terkait dengan kebangkitan Yesus tidak bisa diterima oleh Thomas. Tentu adik-adik disebutkan di dalam ayat 25, ketika 18 hari berlalu, murid-murid berada pada satu ruangan, berada dengan Thomas. Tiba-tiba Yesus datang dan menyapa mereka. Tidak banyak percakapan yang dikutip di dalam Injil Yohanes ini, hanya pernyataan Tuhan Yesus yang khusus ditujukan kepada Thomas. Apa yang telah dilakukan Tuhan Yesus menyadarkan Thomas akan kuasa Yesus, di mana ia telah mengalahkan maut. Respon yang diberikan Thomas hanyalah, "Ya Tuhanku dan Allahku." Pernyataan Thomas ini menjadi sangat terkenal sebagai sebuah ungkapan iman yang mengaku percaya walaupun nantinya tidak harus melihat. Seperti ayat hafalan kita ini, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Maka adik-adik juga harus demikian, harus bisa percaya kepada Tuhan. Bukan karena kita bisa melihat, tetapi kita mengimani bahwasanya Tuhan itu telah bangkit dan telah menebus dosa-dosa kita, dosa-dosa abang, dosa-dosa papa, dosa-dosa mama, dan dosa-dosa adik sekalian. Maka khotbah kita pada hari ini yaitu percaya kepada Tuhan. Meskipun tidak melihat dengan mata, tetapi dengan hati kita harus percaya kepada Tuhan. Maka adik-adik sekalian, tetaplah percaya kepada Tuhan, tetaplah beribadah kepada Tuhan. Meskipun dalam situasi seperti ini, adik-adik harus semangat untuk mendengarkan firman Tuhan, memuji nama Tuhan. Janji adik-adik, minggu depan kita akan kebaktian lagi. Jangan lupa, kita akan memuji Tuhan. Maka persiapkanlah diri adik-adik, semangat adik-adik untuk mengikuti peribadahan selanjutnya. Oke, amin. Kita berdoa.
Terima kasih Tuhan, karena Engkau tetap menyertai kami pada pagi hari ini. Kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik, di mana yang mengajarkan kepada kami supaya kami percaya kepadamu, tetap setia meskipun badai melanda kehidupan kami, melanda bangsa bahkan negara kami ini. Kami percaya Tuhan yang memulihkan, bahkan tidak menghilangkan kepercayaan iman daripada kehidupan kami. Inilah doa kami ya Tuhan. Orang tua kami, apapun yang menjadi pekerjaan mereka, dimanapun mereka berada, Engkaulah yang memberkatinya. Inilah doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Siapa yang udah percaya sama Tuhan? Ayo, kakak percaya lu. Iya, pasti semua yang ada di sekolah minggu udah percaya sama Tuhan. Sama seperti tadi murid Tuhan Yesus. Siapa? Iya, Thomas. Walaupun dia tidak melihat, tapi dia percaya. Sama kayak tadi teman kita, berbahagialah orang yang tidak melihat, tapi dia percaya. Nah, sekarang kita mau mengumpulkan persembahan kita sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan atas apa yang masih boleh kita rasakan sampai saat ini. Ayo, dikeluarkan semua persembahannya, diangkat persembahannya. Kita akan membawa persembahan kita sama-sama mengucapkan apa yang dipegang ini adalah untuk kerajaan Tuhan. Sama-sama ucapkan sama kakak ya. 1, 2, 3, ya. Apa yang kupegang ini adalah untuk kerajaan Tuhan. Sambil kita mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi sejuta, sejuta, sejuta. Peribadahan kita, maka adik-adik harus berdoa. Kita sama-sama berdoa ya. Lipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepalanya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberkati kami sehingga kami telah selesai melaksanakan kebaktian ini. Tuhan Yesus, berkatilah kami, anak-anak Tuhan, supaya kami mampu tetap beribadah kepada Tuhan. Inilah doa kami. Terimalah ini dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa doa O Yesus Sasomani. O Yesus Sasomani, anami haleluya. Kasada ubunami, aseto orang kanu, senggoya lanunami, salahkan dosa, ruhama somanami, orang diujar. Amin. Oke adik-adik, dan peribadahan kita telah berakhir. Selamat hari Minggu. Jangan lupa ya, hari Minggu kita akan kebaktian lagi. Oke, dadah.